Halo sahabat kompas.com, ketemu lagi sama saya Gilang dan kali ini spesial saya liputan langsung di Cina untuk memenuhi undangan dari Zeekr Indonesia. Nah, di Cina ini saya ada beberapa agenda. Yang pertama itu di Shanghai dan juga di Ningbo. Di Shanghai saya akan berkunjung ke fasilitas pusat desainnya Zeekr di Cina. Kemudian bertolak ke Ningbo untuk ngeliat pabrik produksi baterainya mereka dan ngeliat fasilitas produksinya mereka. Dan kemungkinan saya juga akan nyobain dua model barunya Zeekr yang bakal meluncur di Indonesia akhir tahun ini. Nah teman-teman, gimana serunya perjalanan saya? Ikutin terus, tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Nah teman-teman, buat yang masih asing sama merek Zeekr, itu adalah merek mobil listrik premium asal Cina. Zeekr sendiri dipunyai oleh Geely Group, jadi masih bisa dibilang satu DNA dengan Volvo ya. Nah, dua model yang bakal meluncur di Indonesia itu ditengarai nanti pertengahan November, yaitu Zeekr X dan Zeekr 009. Zeekr X itu adalah mobil SUV 5 penumpang, dan kalau Zeekr 009 adalah mobil full MPV. Jadi MPV mewah, bisa dibilang mungkin saingannya Alphard kali nanti. Tapi gimana nanti tampang aslinya, dan kemungkinan saya juga bakal nyobain langsung. Ikutin terus videonya ya. Javier Garcia Gallardo, Head of Zeekr Art Design, mengatakan studio baru di Shanghai ini merupakan cara perusahaan memperkuat keberadaan Zeekr sebagai perintis kendaraan listrik premium yang cerdas. Alasan Zeekr membuka studio desain di Cina adalah pertama, untuk mengetahui keinginan pasar Cina yang juga merupakan pasar terbesar mobil listrik di dunia. Kedua, hadirnya studio desain di Cina juga mengakselerasi percepatan pengembangan agar sesuai dengan perubahan di industri otomotif yang semakin cepat. Secara total, tim desain Zeekr berjumlah sekitar 400 karyawan dengan latar belakang lebih dari 30 negara atau nationality. Tujuannya agar Zeekr bisa menghasilkan desain yang bisa diserap atau cocok dengan masyarakat global. Studio di Shanghai, Cina ini sangat penting dalam menavigasi lanskap otomotif di Tiongkok yang selalu inovatif. Tak hanya desain eksterior, mobil listrik, tapi juga seluruh elemen yang ada di dalamnya, termasuk kursi, interior, setir, dan sistem hiburan. Semua dirancang di studio desain di Cina dan juga di Swedia. Jadi barusan saya habis ke lantai 10 ngobrol-ngobrol sama kepala desainnya Zeekr di China. Jadi Zeekr itu punya dua studio desain, satu di Gothenburg, Swedia, dan satu Shanghai di Cina. Yang Shanghai di Cina itu baru buka. Jadi mereka pengen ada dua studio desain supaya desain-desainnya itu bisa global. Jadi mewakili banyak karakter atau keinginan masyarakat dunia, karena Zeekr cita-citanya memang menjadi produk luxury brand yang global gitu. Sayangnya teman-teman nggak bisa ngelihat kantor atau studio desainnya yang di atas karena memang terbatas lah ya, prohibited gitu. Tapi kita bisa lihat-lihat di lantai satunya. Jadi aku kasih lihat lantai satunya di studionya Zeekr di Shanghai, Cina. Ini adalah Zeekr 007. Kalau teman-teman lihat tampilannya keren banget. Bisa dibilang kayak sedan, tapi juga bentuknya agak tinggi. Ini tampilannya. Nah teman-teman, kalau teman-teman lihat di sini tuh desain bangunannya modern banget, clear, bersih, pakai ambient. Padahal ini siang ya, tapi ambientnya tetap dapat dan keren banget. Pencahayaannya, tata ruangnya juga dipikirin banget. Tuh, bahkan ada macam-macam ya teman-teman. Ini storage, ini nggak tahu apaan, koper segala macam yang ada logo-logo Zeekr-nya. Ada bola, ada skateboard yang doyan main papan. Nah ini dia nih buat penggemar mainan
diecast. Ini ada semua Zeekr, jadi bisa dibeli kayaknya. Ini salah satu mobil ikoniknya Zeekr juga. Keren banget, peleknya gede. Oke teman-teman, saya sekarang berada di fasilitas pabrik baterai dan motor listriknya Zeekr. Tapi karena ini terbatas, prohibited, jadi kita nggak bisa bawa kamera untuk masuk ke dalam. Jadi ada dua tempat. Sebelah sana kalau teman-teman lihat, itu tempat untuk bikin baterainya, dan yang ini adalah tempat untuk bikin motor listriknya. Jadi, baterai mobil listrik Zeekr diproduksi melalui perusahaan di bawah Zeekr Intelligent Technology bernama Viridi E-Mobility Technology atau disingkat VREMT. Ada beberapa jenis baterai yang diproduksi di pabrik ini. Khusus model Zeekr, ada baterai yang digunakan yaitu 800 volt dengan pengisian daya singkat. Mengisi baterai dari 10% sampai 80% dapat ditempuh dalam waktu 15 menit. Selanjutnya ada juga baterai dengan kapasitas 400 volt yang bisa diisi dari 10-80% dalam waktu 30 menit. Ada beberapa pengujian yang bisa dilakukan di pabrik ini, mulai dari pengujian material dan elektrokimia, tes penyimpanan baterai dan energi, pengujian motor electronic control, sistem pengisian ulang baterai, kompatibilitas elektromagnetik, tes keandalan lingkungan, hingga tes sistem penyimpanan energi. Pemandu di area VREMT mengatakan, baterai yang diproduksi di pabrik ini memiliki sejumlah keunggulan. Baterai VREMT ini didesain mengikuti standar sertifikasi keselamatan yang paling ketat di dunia serta telah lulus lebih dari 100 uji keamanan dan keandalan. Baterai telah dilengkapi pengisian daya terbaik sehingga pengisian energi juga bisa dilakukan dengan cepat. Sistem pada baterai juga sudah sangat terintegrasi dengan cloud. Dengan demikian, hal ini dapat memudahkan untuk mengetahui status baterai. Pekerja dapat memprediksi pengelolaan baterai dengan presisi tinggi. Dengan demikian, hal ini dapat memudahkan untuk mengetahui status baterai. Pekerja dapat memprediksi pengelolaan baterai dengan presisi tinggi. Hari ini acaranya udah selesai dan besok kemungkinan saya bakal berkunjung ke fasilitas produksinya dan bakal nyobain mobilnya Zeekr sebelum launching di Indonesia. Gitu ya teman-teman ya, ikutin terus, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen.